Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal. Berikut adalah penjelasan. Saya Karsana Diva dengan NPM 0603520016. Saya akan menjelaskan psikologi transpersonal menurut Charles Tart. Tart adalah seorang psikolog dari Amerika yang dikenal dengan karyanya tentang sifat kesadaran. Beliau juga menjadi salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal. Manusia menurut Tart yaitu berusaha mendapatkan apa yang disebut sebuah perubahan kesadaran, di mana dirinya merasa terbuka dan merasakan aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu dan penuh cinta. Dalam bukunya yang berjudul Waking Up, ia memperkenalkan fase transkonsensus dan menyamakan kesadaran bangun normal dengan transhipnosis. Ia juga menekankan kekuatan yang sangat besar berasal dari orang tua, guru, tokoh politik, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Liza Makaro Martaniadi, NIM saya 06035-2025. Saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi transpersonal, yaitu Stanislav Stangrove dan Christina Grof. Stanislav Stangrove adalah seorang psikiater Ceko, salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan peneliti dalam penggunaan keadaan kesadaran tidak biasa untuk tujuan mengeksplorasi, menyembuhkan, dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan tentang jiwa manusia. Christina Grof adalah seorang penulis, guru, seniman, psikoterapis, pendiri jaringan kemunculan spiritual, dan salah satu pencipta holotropic breathwork atau breathwork. Selama lebih dari 30 tahun, dia aktif di bidang psikologi transpersonal yang mencakup aspek spiritual dari kodrat manusia, serta aspek emosional, mental fisik, dan sosial. Yang penting untuk pemahaman penuh tentang pribadi secara keseluruhan. Berikut adalah penelitian dari Stanislav dan Christina Grof. Stanislav Grof dikenal di kalangan ilmiah karena studi awalnya tentang LSD dan pengaruhnya terhadap jiwa psikedelik. Grof membangun kerangka teoritis untuk psikologi prenatal dan perinatal, serta psikologi transpersonal di mana perjalanan LSD dan pengalaman emosional kuat lainnya dipetakan ke dalam pengalaman awal janin dan neonatal seseorang. Christina dan suaminya menjelajahi bagian-bagian manusia yang diabaikan oleh psikologi barat klasik. Dia berani untuk bekerja dengan dan memiliki keyakinan pada orang-orang yang memiliki jenis kesadaran lain. Orang-orang yang akan berakhir salah didiagnosis dan di pusat-pusat psikiatri. Manusia itu manusia dengan pikiran yang tercerahkan. Sekian, terima kasih. Saya Diza Kamila dengan NPM 0603520001. Seorang psikolog ini lahir di tahun 1925 lalu meninggal di tahun 2018. Dia juga berprofesi sebagai psikoterapis individu dan kelompok yang memenuhi syarat. Selain itu juga dia menjadi konselor yang terakreditasi. Dia bekerja di dalam praktik pribadinya yang ada di London. Terkenal karena pengabdiannya pada psikologi humanistik, keinginan tahunya membawa dia untuk menyatukan disiplin ilmu yang berbeda dengan cara yang inovatif. Di dalam kontribusinya, setelah terpapar pada ide radikal sosial dan politik, di mana ide itu akan dikembangkan dan digunakan dalam terapi, sehingga mereka dapat dibagikan secara lebih luas. Saya Fitria Hanifa dengan nomor NPM 0603520009 akan menjelaskan tentang Robert Frager. Robert lahir pada tanggal 20 Juni 1940. Robert Frager adalah seorang psikolog sosial Amerika. Dia adalah pendiri Institute of Transpersonal Psychology, sekarang bernama Sophia University di Palo Alto, California, di mana dia adalah direktur program Master of Art in Spiritual Guidance, residensi rendah, dan profesor psikologi. Frager adalah mantan presiden Association for Transpersonal Psychology. Frager dikenal karena pekerjaan perintisnya di bidang psikologi transpersonal dan atas perannya dalam mendirikan lembaga pendidikan pertama di negara itu, yang didedikasikan untuk bidang penelitian dan praktik yang sedang berkembang ini. Dia juga mengajar mata kuliah psikologi spiritual dan The Wisdom of Islam di University of Psychological Research Online, dan juga program MA online dari Holmes Institute Graduate School. Pemikiran Robert Frager, ia
Ia memahami bahwa hati manusia merupakan makhluk spiritual dan misteri. Hati inilah tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, bahkan hati saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hati manusia juga memiliki gradasi kondisi yang menandakan tingkat spiritualnya. Robert Fraser membagi gradasi tersebut menjadi 4 bagian, yakni pertama, dada. Dada secara langsung dipengaruhi oleh kata-kata dan perilaku. Ia dipelihara dengan ibadah, doa, derma, pelayanan, serta pengamalan prinsip dasar dari semua agama. Dengan perilaku positif, dada menjadi berkembang dan cahaya amaliyah menjadi tumbuh. Kedua, hati. Ketika dada telah dibersihkan dan hati telah terbuka, ia mulai mampu melampaui permukaan luar dan merasakan apa yang tersembunyi di dalam. Ketiga, hati lebih dalam. Hati lebih dalam adalah tempat penglihatan batiniah dan inti cahaya makrifat. Makrifat berarti kearifan batiniah atau pengetahuan hakikat spiritual. Keempat, lubuk hati terdalam. Luas dan cahaya lubuk hati terdalam adalah hatinya hati. Tidak berpikiran terhadap sesuatu kecuali yang hadir adalah Allah. Ia bagaikan sumbu raksasa yang tak bergeming sementara segala sesuatu berputar mengelilinginya. Saya Rasya Akila Prineskia dengan NPM 060355224. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal menurut tokoh Ken Wilber. Ken Wilber merupakan eksponen gerakan psikologi transpersonal. Ia lahir pada 31 Januari 1949 di Oklahoma, Amerika Serikat. Ia sangat produktif dalam menulis buku-bukunya yang meletakkan dasar-dasar pemikiran integratif dan juga psikologi transpersonal. Kemudian ada konsep diri atau self menurut psikologi transpersonal. Konsep diri yang dipakai Wilber sama dengan Jung, yaitu konsep diri menjadi titik pusat dari kepribadian. Ken Wilber memandang diri sebagai komponen utama untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan semua komponen di dalam psikologi. Diri mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga, integrasi. Selanjutnya, dalam menyempurnakan psikologi spektrum, Wilber menyusun hierarki ontologis yang mendasari tingkatan-tingkatan spektrum kesadaran manusia. Sebagai generasi kedua dari psikologi transpersonal, Wilber telah melakukan banyak hal untuk menyempurnakan ide-ide pendahulunya. Wilber memberikan landasan yang kuat bagi proyek psikologi transpersonal dengan melibatkan disiplin-disiplin keilmuan lainnya. Wilber banyak mengkritik pendapat para tokoh sebelumnya, tetapi ia sangat menghargai dan menghormati para pendahulunya tersebut. Selanjutnya ada karya-karya Ken Wilber. Dalam buku-bukunya, Ken Wilber konsisten untuk mengusung paradigma baru dalam kesadaran manusia. Psikologi spektrum menjadi ikon setiap karyanya. Karyanya yang pertama ada The Spectrum Consciousness, yang kedua ada Sex, Ecology, Spirituality, yang ketiga ada A Brief Story of Everything, dan yang keempat ada Integral Psychology. Itulah psikologi transpersonal menurut tokoh Ken Wilber. Terima kasih.